Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi bersama aku Natyas yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian nggak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film yang berjudul Damsel yang dirilis Netflix pada 8 Maret 2024. Film ini mengisahkan tentang seorang princess bernama Elodie yang rela berkorban demi keluarga kerajaan dan rakyatnya. Karena kondisi kerajaan sedang masa sulit, si ayah bernama Lord Beaufort dan Lady Beaufort ini adalah ibu sambungnya Putri Elodie, sedangkan ibu kandungnya sudah lama tiada. Mereka memutuskan untuk menerima lamaran dari kerajaan Aurea yang akan meminang Putri Elodie untuk Pangeran Henry dengan imbalan mahar yang besar. Mereka berharap pernikahan ini bisa menyelamatkan perekonomian kerajaannya. Apakah Putri Elodie bahagia menikah dengan seorang pangeran yang belum dia kenali? Yuk kita masuk ke filmnya. Namun jangan lupa siapkan camilan dan minumannya agar tambah seru nonton ceritanya. Selamat menonton. Ada banyak kisah tentang Bahaduri di mana pahlawan yang gagah berani menyelamatkan si gadis yang sedang kesulitan. Namun ini bukan kisah semacam itu. Ceritanya ratusan tahun yang lalu, di negeri yang jauh, ada seorang putri cantik, baik hati, dan jujur bernama Elodie. Dia adalah seorang putri keturunan bangsawan, namun kerajaannya sedang dilanda krisis. Pagi itu, dia sedang membelah kayu bakar untuk diberikan pada rakyat di sekitarnya yang membutuhkan. Dia tak sendiri, dibantu oleh adiknya bernama Floria. Di kejauhan, mereka melihat kereta kuda menuju ke istananya. Lalu mereka memutuskan untuk segera kembali pulang. Di perjalanan menuju istana, mereka bertemu dengan para rakyat yang memutuskan pergi meninggalkan negerinya. Ketika mendekati istananya, mereka melihat kereta kuda tadi ada di sana. Ini adalah pendeta merah utusan kerajaan Aurea. Dia datang menemui ayah dan ibu Elodie yang mengantarkan surat lamaran dari Ratu Isabel untuk meminang Putri Elodie yang akan dinikahkan dengan pangeran kerajaan Aurea. Lalu si ayah merajuk putri sulungnya. Si ayah tahu kalau Elodie ini suka berkelana seperti almarhumah ibunya. Si ayah akan menerima perjodohan ini agar Elodie bisa mewujudkan impiannya berkelana berkeliling dunia karena si pangeran memiliki banyak armada kapal dan kereta kuda penuh emas. Karena Elodie tidak yakin dengan jawaban si ayah, itu bukanlah alasan yang tepat untuk menikah. Akhirnya si ayah mengakui bahwa dia menerima lamaran itu karena kerajaan mereka sedang krisis ekonomi. Gudang-gudang persediaan kosong, mustahil mereka bisa bertahan di musim dingin ini. Rakyat sudah banyak menderita kelaparan dan kedinginan. Mendengar alasan itu, Elodie pun akhirnya luluh demi berbakti menyelamatkan keluarga dan rakyatnya. Akhirnya mereka berlayar menuju kerajaan Aurea. Aku tak tahu soal kerajaan Aurea. Namanya saja baru ku dengar dari ayah. Mereka asing bagiku, keluh Elodie pada adiknya. Tiba-tiba si ibu teriak dan memanggil mereka karena cuaca di luar sangatlah dingin. Si ibu mengkhawatirkan kondisi anak gadisnya yang akan menikah dalam waktu dekat. Lalu memberikan selimut pada Elodie dan tiba-tiba, Father, Almost like a dragon. It's okay. mereka disambut baik oleh seorang asisten kerajaan. Karena keluarga kerajaan Aurea sedang berdoa, maka dialah yang akan mengantar keluarga Lord Beaufort ke ruangan untuk istirahat. Mereka berjalan menelusuri istana itu dengan penuh kekaguman atas kemegahannya. Apalagi Floria, saking sukanya, dia sampai ingin pindah dan tinggal di istana kerajaan Aurea. Lalu si ibu mengingatkan Floria untuk jangan terlalu menunjukkan kekagumannya pada kerajaan Aurea, agar mereka berpikir keluarga kerajaan Beaufort pun layak menjadi bagian dari keluarga kerajaan Aurea. Namun tidak dengan Elodie. Dia malah merasa aneh dan masih bertanya-tanya, kok bisa ya dia dilamar oleh pangeran Aurea? Karena menurut Elodie, definisi kekayaan yang dia tahu itu sangat terbatas. Bapak asisten kemudian menunjukkan kamar untuk putri Elodie. Kemudian si ayah mengajak ibu dan Floria pergi dan membiarkan Elodie istirahat. Kemudian Elodie pun melihat sekitar. Dia menikmati buah yang disediakan, kemudian menuju balkon dan menikmati indahnya pemandangan di sekitar istana.
Lalu dia melihat ada seorang putri cantik di balkon yang lain, membuat Elodie pun melemparkan senyuman manisnya. Malam pun tiba, Elodie sedang menggambar sebuah labirin, ngegame mungkin kalau zaman sekarang mah. Kemudian dia mendengar hembusan angin yang sangat kencang, membuat dia membuka balkonnya dan melihat sekitar. Di sana dia melihat adanya cahaya di dalam pegunungan yang gelap, yang membuat Elodie penasaran, cahaya apa itu? Tiba-tiba Floria datang, karena adiknya tak bisa tidur, akhirnya mereka tidur bersama dan sedikit curhatan bahwa Floria masih merasa takjub dan tak percaya kakaknya akan tinggal di istana semegah ini. Pun dengan perasaan Elodie, dia berandai-andai seandainya ibu mereka masih ada, dia akan bicara pada ibunya tentang ini semua. Lalu Floria menyarankan Elodie untuk bicara pada ibu tirinya. Siapa tahu dia bisa memahami walau dia agak merepotkan, namun niatnya baik. Kemudian Floria menenangkan Elodie, semua akan baik-baik saja. Dan setelah ini, sebagai seorang putri, kamu akan bisa melakukan apapun, ungkap Floria, dan mereka pun tertidur. Paginya Elodie bertemu dengan Ratu Isabel. Si Ratu bertanya, apa kelebihan terbesarmu dan bagaimana isi hatimu sekarang? Elodie dengan lantang menjawab, aku selalu berkata jujur Baginda. Jujur hatiku saat ini sedang berdebar kencang sampai aku tak bisa mendengar suara lain selain suara degup jantungku. Kemudian Ratu Isabel memperkenalkan Pangeran Henry. Dia adalah anak pertamanya yang akan menikahi Elodie. Kemudian ini adalah rajanya. Lalu Ratu Isabel mengajak ayah Elodie bicara dengannya secara pribadi untuk merencanakan acara pernikahan anak-anaknya dan memberikan kesempatan pada Pangeran Henry untuk mengajak putri Elodie berkeliling agar saling mengenal. Ibu sambung Elodie dengan sabar menunggu si ayah. Lalu tak lama sang ratu pun keluar ruangan. Dengan sigap dia langsung menghampiri suaminya dan menanyakan apa yang mereka bicarakan. Apakah mahar yang akan mereka terima akan adil? Si ayah menjawab mereka akan mendapatkan jumlah emas yang sangat besar. Namun si ayah tampak cemas. Saat si ibu terus mendesak si ayah, tiba-tiba I said nothing. Nothing's wrong. di sisi lain, Pangeran Henry mengajak Putri Elodie berkeliling di halaman istana. Setelah banyak berbincang, Elodie mengungkapkan bahwa dia merasa risih dengan para pengawal yang terus mengikuti mereka. Karena itu, Elodie mengajak sang pangeran untuk berkuda dan mencari tempat yang lebih nyaman untuk mengenal lebih dekat. Di sana Elodie pun menanyakan perihal kejadian semalam. Dia melihat sesuatu di gunung seperti ada cahaya perapian atau obor-obor yang menyala. Pangeran menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari ritual yang biasa keluarganya lakukan. Semacam upacara kuno untuk menghormati leluhur. Itu sangat penting dalam keluarganya, bahkan bagi seluruh kerajaan. Itu sebabnya sang ratu memilih tanggal pernikahan ini dengan harapan terbesar pangeran adalah bisa melihat dunia. Pun dengan Elodie yang memiliki cita-cita ingin menjelajahi negeri yang jauh. Elodie berharap dia bisa melakukan itu semua bersama sang pangeran kelak. Kemudian mereka pun menikmati keindahan alam di hadapannya. Si ibu menghampiri Baginda Ratu yang sedang merapihkan bunga-bunga. Si ibu memuji selera sang ratu telah merubah ruangan itu dengan bunga-bunga yang sangat cantik. Tampak kegembiraan sedang meliputi si ibu yang akan menjadi bagian keluarga kerajaan Aurea. Menyaksikan itu di luar dugaan, sang ratu dengan angkuh malah mengungkapkan bahwa kini status si ibu naik sampai ke puncak. Ratu mengingatkan tentang posisi juga asal-usul si ibu sebagai anak produsen tali, dan si ratu meminta pada si ibu untuk tidak melebih-lebihkan sesuatu. Pernikahan ini hanyalah merupakan transaksi akibat kebutuhan. Keluarga kerajaan Lord Bayford sedang butuh uang dan keluarga kerajaan Aurea sedang membutuhkan mempelai wanita. Sebatas itu aja, karena kerajaan Aurea tidak membutuhkan tambahan keluarga lagi. Sang ratu hanya mendoakan Pangeran Henry dan Eloise. Si ibu menyanggah dengan tegas, anak tiriku bernama Elodie, bukan Eloise. Mendengar ungkapan sang ratu menghancurkan hati si ibu sambung. Malamnya, lagi-lagi Floria sedang di kamar Elodie. Tak henti-henti dia terus memuji kecantikan kakaknya yang akan menjadi permaisuri. Tiba-tiba, Stepmother. si ibu mengungkapkan bahwa firasatnya buruk tentang pernikahan ini. Pernikahan ini adalah kesalahan. Dia terus mendesak Elodie untuk membatalkan pernikahannya. Floria pun kembali mengingatkan si ibu bahwa di awal dialah yang sangat antusias dan terpukau dengan kerajaan ini. Ibu mengakui kesalahannya. Keluarga Aurea memang bangsawan, namun bukan berarti mereka baik hati. Elodie menanyakan pendapat si ayah. Si ibu bilang bahwa si ayah tidak mau membahasnya, dan saat ibunya mengungkapkan firasat buruknya itu, si ayah malah marah
marah besar pada si ibu. Saking khawatirnya, si ibu sampai bersimpuh di hadapan putri sambungnya itu. Dia hanya ingin yang terbaik untuk Elodie dan dia benar-benar khawatir pada Elodie. Namun tiba-tiba, These girls, they need their rest. Think about what I said. There's still time. paginya Elodie sedang bersiap dibantu oleh para selir. Tak lupa, Floria masih setia di samping Elodie. Dan acara pernikahan pun dimulai. Si ayah menyerahkan putri pertamanya itu pada pangeran dan mahkota pun dipasangkan. Kemudian tibalah saatnya Elodie berpamitan pada ayah, ibu, dan Floria. Saat Elodie memeluk adiknya, Floria mengungkapkan, "Semoga kelak aku dapat separuh kecantikanmu." Di perjalanan Elodie bertanya pada pangeran, mau pergi kemana mereka? Pangeran menjelaskan bahwa mereka akan menghadiri upacara kuno di gunung. Setibanya di lokasi, mereka disambut oleh orang-orang yang menggunakan topeng. Menyaksikan itu, Elodie mengerutkan dahinya. Kalian ingat pendeta merah yang di awal mengirimkan surat ke kediaman Elodie? Dialah yang menyambut Elodie. Dia pula satu-satunya orang tanpa topeng. Selamat datang putri, dari generasi ke generasi sudah tugas dan kewajiban kami melindungi rakyat kami. Harganya sangat mahal, tetapi imbalannya sepadan. Dan malam ini kamu akan bergabung dengan banyak wanita yang membantu membangun kerajaan ini. Ucap pendeta merah sambil menyerahkan sebuah koin emas dengan simbol naga pada Elodie. Pendeta merah kembali menjelaskan bahwa saat leluhur kami pertama menduduki pulau ini, mereka mendapati adanya penghuni lain. Ada makhluk yang tinggal di sini lebih dulu. Dia adalah makhluk yang terakhir dari jenisnya. Karena kehausan akan cairan merah, makhluk itu meninggalkan sarangnya dan menyerang desa. Kemudian sang raja mengumpulkan para prajuritnya untuk membalaskan dendam. Namun senjata mereka kalah melawan monster itu. Dan akhirnya semuanya tewas, kecuali sang raja. Khusus untuk sang raja, makhluk itu memberikan nasib lebih buruk. Mereka membuat perjanjian. Raja rela berbagi pulau ini. Raja mengorbankan ketiga putrinya. Ini adalah siksaan yang kejam, tetapi kewajibannya melindungi rakyat lebih besar. Pengorbanan inilah yang kami peringati pada setiap generasi. Tradisi yang berusia ratusan tahun. Lalu pendeta merah menggoreskan telapak tangan Pangeran Henry dan Putri Elodie. Kemudian tangan mereka disatukan sebagai bentuk simbol penyatuan cairan merah. Dengan ritual tersebut, kini Putri Elodie telah menjadi bagian dari keturunan kerajaan Aurea dan telah mewarisi kehormatan dan kewajiban kerajaan Aurea. Untuk memastikan kerajaan Aurea makmur selamanya, maka mereka harus melakukan tugasnya untuk kerajaan dengan melemparkan koin emas bersimbol naga ke jurang. Dan upacara ritual pun selesai. Kemudian pangeran meminta izin pada Putri Elodie untuk menggendongnya. Elodie pun sempat menolaknya, namun tiba-tiba Close your eyes. I'm sorry. ketika tersadar dan membuka matanya, dia melihat koin yang ia lempar ada di hadapannya. Elodie kesakitan, kemudian dia berteriak minta pertolongan. Namun yang terdengar hanya gema dari suaranya sendiri. Elodie berusaha memanjat, namun tak berhasil. Elodie berusaha tetap tenang dan melihat sekitar banyak perhiasan, koin emas, sepatu, dan lain-lain. Dia baru menyadari bahwa dirinya adalah salah satu korbannya. Kemudian Elodie mendengar suara percikan api di dalam gua. Dia mendekati api itu. Ternyata itu seekor kelelawar yang terbakar. Dia berusaha menyelamatkan si kelelawar, namun si kelelawar itu sudah hangus terbakar. Dan tiba-tiba naga bertanya, "Siapa namamu?" Dengan lantang Elodie menyebutkan namanya. Kemudian bertanya, apa yang naga inginkan darinya? Naga menjawab, "Aku mau apa yang dijanjikan. Setiap generasi kaummu harus membayar." Aroma cairan merah milik kerajaan Aurea mengalir di dalam cairan merah Elodie. Elodie berlari ketakutan sambil berteriak. Lalu naga menyemburkan lahar api. Langkah Elodie sempat terhenti di sana. Dia melihat sosok wanita yang dia lihat di balkon. Ternyata saat malam itu Elodie melihat di pegunungan ada obor. Adalah ritual pengorbanan putri yang Elodie lihat di balkon. Elodie semakin panik. Lalu dia bersembunyi di balik batu besar dan kakinya kena percikan api. Naga terus mencarinya dan Elodie diam membisu. Dia teringat dengan besi yang ada di dadanya lalu mengasahnya pada batu.
batu, merobek gaun dan membalut lukanya, lalu membuat penerangan dari api pada aksesoris perhiasannya dan terus berusaha mencari jalan keluar melalui lubang-lubang kecil yang akhirnya dia terjatuh dan penerangan apinya padam. Dalam gelap dia terus berjalan. Di sana dia melihat cahaya yang berkilauan dan menghampirinya. Lalu dia melihat cincin pemberian pangeran yang melingkar di jarinya, mengingatkan pada ucapan-ucapan ratu dan pangeran. Lalu membuang cincinnya dan tiba-tiba besi itu menyelamatkannya. Di sana dia menemukan semacam ulat namun bercahaya. Dan dia berusaha membuat penerangan dengan memasukkan ulat-ulat itu ke bagian lengan bajunya yang dia robek lalu dijadikan kantong sebagai lampu. Lalu dia menemukan sebuah kolam. Namun pas dia minum rasanya aneh. Dan dia melihat adanya bongkahan es di atas. Dia berusaha minum dari tetesan es itu. Namun tiba-tiba Elodie terus berlari dan bersembunyi. Di sana dia melihat batu yang bertuliskan, "Di sini aman, dia tidak bisa raih." Dan ada simbol V yang berarti Victoria. Kemudian ada juga nama Beatrice, Artemis, Fatima, Carlota, dan banyak nama lainnya. Elodie menangis. Ternyata korbannya banyak. Apakah ada yang berhasil kabur? You hide now. Story always ends the same. Elodie memeriksa luka bakar di kakinya. Kemudian dia tertidur sambil merintih kesakitan. Dalam setengah sadar, dia menyaksikan para gadis yang bernasib sama dengannya ada di sana. Ada yang terluka di tangan dan ada yang sedang menulis di batu. Lalu tiba-tiba Elodie kesakitan. Dia melihat luka di kakinya dipenuhi ulat-ulat bercahaya. Namun ternyata ulat-ulat itu menyembuhkan lukanya. Dia pun meminta maaf pada si ulat itu telah meremehkannya. Kemudian Elodie melihat sebuah peta di dinding. Pohon adalah dasar jurang tempat pertama kali Elodie masuk. Turun dan ke gua kelelawar. Lalu masuk ke terowongan menikung adalah saat dia berlari dikejar api naga. Lalu gua ulat bercahaya. Kemudian sampai di air. Terus turun dan sekarang dia di posisi tempat aman. Kemudian ada simpang 3 dan ambil jalur tengah. Bertemu dengan batu yang mengeluarkan musik. Kemudian gunung kristal. Elodie terus mempelajari peta itu sampai akhirnya dia menemukan tanda matahari di sana, yang berarti ada putri yang berhasil selamat. Elodie pun bersiap, dia melepas beban gaun yang melekat di tubuhnya. Tak lupa sebelum pergi, Elodie menulis namanya dengan besi miliknya di batu itu untuk meninggalkan jejak di sana. Elodie terus berjalan menelusuri lorong gelap sambil ditemani ulat-ulat bercahaya. Kemudian dia menemukan sebuah gua dengan suara musik yang berdenting. Lalu dia menemukan gua kristal dan siap memanjat gua kristal yang tajam itu. Elodie bersiap dengan bantuan sebuah mahkota milik Putri Victoria. Dia terus memanjat, namun tiba-tiba Alhamdulillah, Elodie akhirnya berhasil dan menemukan jalan keluar. Namun ternyata dari atas sana, dia melihat istana kerajaan Aurea tampak dari kejauhan. Dan mendengar suara kuda, dia berusaha memanggilnya. Namun tiba-tiba ternyata si ayah dan prajuritnya sedang berusaha mencari Elodie. Si ayah terus memanggil Elodie. Salah satu prajuritnya menyerah, namun si ayah bersikukuh minta bantuan untuk memandu mencari putrinya. Tidak ada yang boleh pergi tanpa membawa sang putri. Mereka pun melanjutkan pencarian. Elodie kembali memasuki gua itu. Dia menemukan sebuah sarang naga. Di sana terdapat fosil 3 telur naga yang dikelilingi emas. Di sanalah Elodie seolah mendapatkan bayangan yang mengungkap pada ratusan tahun yang lalu gua ini diserang oleh seorang raja yang dengan sengaja menyerang sarang naga untuk kejayaan. Tibalah mereka di dalam gua sarang naga. Kedatangan mereka bertepatan dengan menetasnya ketiga telur naga. Kemudian si raja memerintahkan prajuritnya untuk menghabisi ketiga anak naga itu. Atas kejadian itu, naga menyerang para prajurit. Prajurit si raja tersisa 4 orang lagi. Lalu naga menghabisi prajurit itu satu demi satu. Yang akhirnya tersisa tinggal si raja. Raja minta ampun pada naga dan akhirnya di sanalah perjanjian itu terjadi. Raja harus menyerahkan 3 putrinya di setiap generasi.
Elodie tersadar oleh teriakan prajurit si ayah yang terus memanggilnya. Elodie mengendap, mengikuti, dan menghampiri pasukan si ayah. Jangan sampai naga mendengarnya. Namun tiba-tiba, kedua prajurit si ayah dilumpuhkan naga. Yang satu dilempar dan yang satu lagi diinjak. Kemudian, naga bertanya pada ayah Elodie, "Mengapa kamu kemari?" Si ayah pun menjawab bahwa dia datang mencari putrinya. Menyadari itu ayahnya, Elodie pun berlari berusaha mendekati posisi mereka. Saat si ayah siap menyerang si naga, tiba-tiba si ayah dililit oleh ekor naga. Si ayah memohon, namun si ayah malah dilemparkan. Naga bilang, "Jangan kau memohon belas kasihan kepadaku. Panggillah anakmu. Aku mencium dia sedang bersembunyi dan sedang mengamati mereka berdua. Panggillah anakmu sekarang." Di sisi lain, Elodie mendekati posisi mereka. Mendengar ungkapan naga, si ayah pun bersyukur ternyata Elodie masih hidup. Kemudian si ayah memanggil Elodie, setengah berteriak, "Elodie, apa kau mendengar ayah? Aku akui, aku telah membuat kesalahan besar. Aku telah mengorbankan anak yang paling aku sayangi. Kutukarkan nyawamu demi rakyatku. Kupikir aku bisa menerimanya. Itu pilihanku, namun aku tak bisa." Lalu si naga menyuruh si ayah untuk menyuruh Elodie keluar dari persembunyiannya. Ini adalah kesempatan terakhir si ayah. "Elodie, dengarkan aku. Aku ayahmu. Kau harus mematuhiku. Aku memerintahkanmu. Jangan keluar!" Teriak si ayah, dan si ayah pun ditusuk dengan kuku tajam si naga tepat di dadanya. Di sisi lain, prajurit si ayah membuat kegaduhan. Kemudian dia berlari untuk mengalihkan si naga yang kemudian mengejar si prajurit. Elodie pun menghampiri si ayah yang sedang sekarat. "Eli, gunakan talinya. Ibu dan Floria menunggumu di kapal. Maafkan ayah." Elodie tak menjawab. Dia hanya mengecup kening si ayah. Lalu si ayah pun menghembuskan napas terakhirnya. Elodie berusaha memanjat menggunakan tali yang ayahnya bawa. Di sisi lain, prajurit si ayah diserang dan dihabisi oleh si naga. Elodie terus memanjat. Naga terbang menghampirinya. Ketika Elodie hampir sampai, naga menyemburkan apinya. Elodie turun dari kudanya, kemudian bersembunyi. Naga mengejar kuda dan membakarnya. Naga terus menyemburkan apinya seolah meluapkan amarahnya, hingga pegunungan dilalap api. Di sisi lain, sang ratu menyaksikan kobaran api membakar pegunungan. Floria menatap dari jendela kapal, ditemani si ibu. Tiba-tiba, dia mendengar suara kuda dan mengira Elodie lah yang datang. Namun ternyata, ratu datang menculik Floria. Si ibu terluka karena dia berusaha menghalanginya. Paginya, di tempat Elodie, kondisinya sudah terkendali. Dia sedikit lega, sudah terbebas. Namun tiba-tiba, ibu yang terluka datang menggunakan kuda dan mengabarkan Elodie bahwa Floria diculik oleh Ratu Isabel. Segera Elodie pun pergi untuk menyelamatkan Floria. Di tempat Ratu Isabel, dia siap mengorbankan Floria. Pangeran Henry berusaha menghentikannya dan mengingatkan sang ratu bahwa Floria masih sangat belia. Ratu mengungkapkan bahwa pangeran harus melindungi kerajaannya tanpa ragu dan mengeluh. Namun, karena si pangeran menolaknya, sang ratu pun melukai tangannya sendiri dan tiba-tiba Throw her in. Elodie dalam perjalanan. Setibanya di tempat ritual, Elodie mendengar jeritan Floria dari bawah jurang. Kemudian dia segera turun menggunakan tali. Setibanya di dasar jurang, ternyata Floria sudah di tangan naga. Kemudian Elodie membuat perangkap untuk naga. Dia memotong rambutnya untuk pengganti tali, kemudian mengambil ulat bercahaya dan membalurkan kotoran naga untuk menyamarkan bau badannya, agar naga tak dapat mencium baunya. Dan dia bersiap menyerang dan menyelamatkan Floria. Di sarangnya, naga pun sedang menanti kedatangan Elodie. "Anak-anakku, kau tidak diberikan kesempatan hidup, maka Elodie pun tak akan kubiarkan dia hidup," ungkap naga. Tak lama, perangkat yang dibuat Elodie pun membuat kegaduhan, yang membuat naga pergi menghampiri asal suara. Di sisi lain, ternyata Elodie sudah berada di sarang naga dan berusaha menyelamatkan Floria yang kakinya terluka. Karena naga keburu datang lagi ke sarang, Elodie memerintahkan Floria untuk sembunyi, sedangkan Elodie akan berusaha memberitahu naga yang sejujurnya. Setibanya naga, Elodie berbisik memanggilnya. Dan ketika naga berbalik, ujung pedang persis di depan matanya. "Pedang itu tidak akan bisa menghabisiku. Itu hanya akan membuatku marah," ujar si naga. "Aku pun marah padamu, naga. Kita berdua telah dibohongi. Mereka bilang kau telah menyerang desa mereka. Katanya raja datang demi membela rakyatnya. Dan aku tahu apa yang telah mereka perbuat pada ketiga putrimu," ungkap Elodie menjelaskan. "Leluhurmu yang telah menghabisi anak-anakku. Ketiga putriku adalah keturunan terakhir. Jadi sampai akhir hayatku aku akan menghabisi semua putri kaummu," ungkap si naga penuh dendam. "Kenyataannya kami bukan keturunan mereka. Aku bukan putri mereka. Kau telah dibohongi," ungkap Elodie.
mulut naga tertusuk pedang Elodie dan tubuh Elodie terbakar api naga lalu tercebur ke dalam air. Elodie berusaha naik, dia kesakitan. Namun Floria melempar pedangnya. Elodie berusaha mengambil pedangnya, namun tiba-tiba You will know my daughter's pain. Elodie melangkah menjauhi naga. Elodie memperhatikan arah anginnya yang memantul berbalik karena ada cekungan. Lalu Elodie meminta naga untuk membakarnya. Naga pun tumbang karena terbakar apinya sendiri. Di saat naga sedang kesakitan, Elodie berusaha menunjukkan luka sayatan di telapak tangannya pada naga, bahwa luka ini sama seperti adiknya, juga putri yang lain yang menjadi korban. Cairan merah milik kami disatukan dengan cairan merah milik pangeran. Makanya cairan kami jadi sama dengan kaum raja yang menghabisi ketiga anakmu. Mereka telah menipumu. Kau telah menghabisi banyak korban putri yang tak bersalah, sama seperti ketiga anak-anakmu, ungkap Elodie. Naga pun minta Elodie untuk segera mengakhiri semua ini. Saat Elodie siap dengan pedangnya, tiba-tiba No. di istana kerajaan Aurea kembali digelar acara pernikahan Pangeran Henry dengan korban barunya. Tiba-tiba koin emas menghampiri sang ratu. Ya, Elodie datang yang mengejutkan sang ratu, pangeran, dan seluruh tamu undangan. Dengan gagah berani, Elodie menghampiri mereka. Pangeran menghampirinya dan berusaha menjelaskan apa yang terjadi pada Elodie. Sang ratu dengan angkuh melarang pangeran menjelaskan perbuatan mereka pada rakyat jelata seperti Elodie. Namun Elodie terus berjalan menghampiri pengantin wanita, calon putri yang akan dikorbankan, dan menyuruhnya pergi. Elodie mengumumkan pada para tamu, dia menawarkan satu peluang pada semuanya untuk lari dan menyelamatkan diri. Dengan angkuhnya, ratu mengungkapkan, kau tidak tahu kisah kami, penderitaan kami, kini kami harus takut padamu? Apa karena kamu berhasil kabur dari naga itu? Ungkap ratu pada Elodie. Bukan aku yang harus kau takuti, ratu. Ini adalah akhir dari kisahmu, ungkap Elodie. Tiba-tiba istana kerajaan Aurea pun hancur terbakar. Langkah putri Elodie kini dilindungi sang naga. Elodie dan Floria yang akan mengelola kerajaan Bayford bersama ibu sambungnya. Dia mempercayakan kebutuhan rakyatnya pada si ibu, karena kini kebutuhan mereka sudah cukup untuk musim dingin ini dan berikutnya. Putri Elodie berlayar didampingi sang naga untuk kembali pulang, dan film pun selesai. Gimana sayang? Seru kan? Semoga kalian suka ya. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke? Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah subscribe aku. Kalian semua membuatku semakin semangat. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu ya. Aku pamit. Bye-bye. With